Oke teman-teman, di depan ini sudah bertemu dengan Pak Jito sebagai juru kunci di Ratu Malang. Betul. Begitu Pak Jito. Sudah berapa tahun menjadi juru kunci di sini Pak Jito? Kurang lebih 25 tahun. Turun temurun kah dari ayah sampai ke jenengan? Artinya dari kakek buyut dulu sudah ya Pak Jito. Siapa Ratu Malang Pak Jito? Ratu Malang ada istri dari Dalang Panjang Mas. Dan beliau untuk lokasi rumah aslinya begitu di daerah mana? Itu dari Pati ya Ratu Malang itu. Sedangkan Panjang Mas dari Mataram Jogja. Aslinya ini juga terikut area atau daerah kekuasaan Mataram. Begitu. Oke, kita penasaran untuk masuk ini Pak Jito. Nggih, ngapunten, monggo. Nah, memasuki area sini Pak Jito, kita sudah dapati beberapa makam nih. Boleh dijelaskan untuk yang di depan ini? Para pengerawit atau wiyogo. Karena memang ada hubungannya dengan dalang atau pewayangan begitu. Dalang kan istrinya Ratu Malang. Itu kan seorang dalang pertama Mataram yang syiar agama melalui media wayang. Dia yang merubah wayang beber menjadi wayang satu-satu. Oke. Dia murid Sunan Kalijogo. Raden Panjang Mas itu. Ya. Suami dari Ratu Malang, begitu ya. Nah, saya sempat beberapa melihat begitu atau membaca. Ada kisah begitu yang boleh dikatakan mungkin tragis atau apalah, sedih. Seperti apa singkatnya Pak Jito? Karena seorang Dalang Panjang Mas, seorang dalang pertama Mataram yang waktu itu diundang sama Raja Amangkurat I, ya loh, untuk bermain wayang di keraton. Terus tahu kok sindennya atau sindennya cantik, dia mau diminta sama beliau Amangkurat. Tapi beliau Panjang Mas tidak mengizinkan. Selang beberapa hari lagi dia diundang lagi ke keraton. Sebelum bermain wayang, para pemusik atau dalang pengerawitnya itu dijamu makan minum, dan minumannya dikasih racun, sehingga semuanya meninggal di keraton dan dimakamkan di sini. Terus makam ini namanya Antakapura yang artinya istana kematian. Istana kematian. Iya. Pak Jito. Iya. Itu berarti di akhir cerita katakan. Di akhir cerita dari seorang selir Raja Amangkurat I yang dimaksud dengan Ratu Malang tadi meninggalnya secara bersamaan dengan karawitan Priyogo. Kalau Ratu Malang enggak. Ratu Malang bunuh diri karena enggak mau diberi sama Amangkurat. Gitu. Para dalang atau pemusik dan sudahnya kan dikumpulkan jadi satu, tapi Ratu Malang disendirikan di Kaputren, enggak ikut racun. Tapi meninggalnya tetap dimakamkan di sini. Di sini. Oke. Mungkin boleh melihat untuk makam dari Ratu Malang sama Dalang Panjang Mas ya. Panjang Mas. Panjang Mas. Jadi ini yang mana? Ratu Malang. Ratu Malang. Yang kakaknya namanya Dewi Roro Ismi, lalu mbaknya Mban Kamti, terus para dayang-dayangnya. Sebentar Pak Jito, yang ini adalah kakaknya, namanya Dewi Roro Ismi. Dewi Roro Ismi. Terus yang ini? Dayangnya. Oke, terus? Ini mbaknya, pembantu utamanya. Ini adalah pembantu utamanya, namanya Mban Kamti. Mban Kamti. Terus yang di sana? Dayangnya juga. Oke. Ini para wiyogo-wiyogonya yang di bawah itu. Yang ini wiyogo-wiyogonya. Boleh diceritakan Pak Wito kalau dari sisi ukuran begitu ya? Ini kan seperti anak-anak. Enggak, cuma nisannya aja. Mohon maaf ya. Enggak, maksudnya saya melihat secara nyatanya di sini. Kalau dari ukuran kan kecil toh, gitu. Tapi ini adalah makam para pengerawit karena apa ya? Dulu ditemukannya berantakan, ya cuma diperkecil aja. Oh, gitu. Artinya bukan dalam kondisi aslinya seperti ini bentuknya, begitu ya. Udah direhab Mas. Ditemukan karena udah ada leponya. Oke.
Ini panjang. Tapi yang masih dalam kondisi ditemukan asli Ini masih utuh. Ini masih utuh, Mas. Dari dulu seperti itu, Pak. Iya. boleh sedikit dilihat Pak Wito Oh, untuk ini kondisinya. masih Oh gitu ya. Oh, ini juga masih utuh. Yang direnovasi Yang itu Ratu Malang, terus ada yang banyak direnovasi. Terus kemana ini Pak Itu Wito? dalang panjang, Mas. Dalang Panjang Mas, oke. Dan juga para pemusiknya kan masih udah direnovasi pakai di plepol ini. Ini jadi Jadi wiyoga-wiyogonya juga dimakamkan di sini semua. Dan kematian mereka diracun. racun. Ini makam beliau dalang panjang, Mas. Dalang Soponyono. Ini Oke. murid dari Kanjeng Sunan Sunan Kalijogo. Kalijogo. Ada keterangan tertentu kenapa kok Dalang Panjang Mas yang merupakan suami sebetulnya dari Ratu Malang terpisah untuk lokasi Ini sudah makam. diangkat sebagai permaisuri raja sama Amangkurat. Gitu ya. Sudah, barangnya sudah ratunya. Ya. Pak Jito, Ya. kondisi di sini dengan lokasinya yang berada di atas bukit. Ada cerita-cerita tertentu enggak yang berkaitan dengan mistis terutama? Ya karena di sini kan dekat dengan keratonnya, Mas. Keraton dari Amangkurat I sendiri Iya, dekat. Mungkin kalau nggak ada pohon-pohon ini kelihatan dari sini. di daerah mana? Di Pleret. bawah. Di Pleret di Sampai bawah sana. sekarang masih ada enggak? Sekarang buat SMP SMA. Oh, tinggal ini Tinggal pondasi keratonnya. pondasi-pondasi keratonnya saja. Oke. Ya, seperti yang saya tanyakan barusan, ada nggak cerita-cerita yang berhubungan dengan mistis begitu? Ya kalau apa ya, gaib-gaibnya pasti ada tuh, Mas. Penjaga-penjaga juga Ini kan jenengan kan sudah 20 tahun toh. kalau penjaganya Pengalaman spiritual jenengan lah. ya kalau masih ada penjaganya masih ada. Masih ada harimau putih, harimau lore juga ada, terus ular besar masih ada. Ular besar, Itu mengelilingi tembok benteng. ular naga gitu. Iya, Jadi Pak Jito melihat sendiri itu. iya. Terus sosok dari Ratu Malang yang merupakan wanita cantik sampai raja ingin menyuntingnya Ya. sampai dijadikan selir dan diambil paksa katanya gitu Iya, Pak Jito. iya. Diambil paksa. Pernah nggak terlintas sosok astralnya begitu? Dimensinya dari sana memperlihatkan. Ya kalau cantiknya kalau Mas pernah lihat seperti Kareena Kapoor itu bintang film India itu. Oh, Kareena Kapoor. Seperti hampir mirip seperti itu. Ya, ini sumber spiritual jenengan nggih. Jadi mungkin pemirsa ada beberapa versi begitu. Yang penting dari jenengan yang berbakti katakan menjaga makam ini muncul dimensinya. Oke. Cuma kulitnya agak nggak terlalu putih. Oke. Pak Jito, Ya. mungkin dari suatu bangunan yang ini Nah, yang saat ini ada beberapa bagian yang runtuh katakan ya. Kondisi ditemukan pada waktu awal. Memang seperti inikah atau gimana? sudah seperti ini. Sudah runtuh seperti ini. Ini untuk ketebalan dari pagarnya ini Pak Jito? Ketebalan benteng itu 1 meter 10 cm. 1 meter 10 cm. Luasnya masih di daerah sini saja kah atau? Iya, masih di sini aja. Oke. Mungkin boleh memutar lagi Pak Jito. Di situ kan Boleh, monggo. ada semacam apa? Balai atau apa itu Pak Itu Jito? tempat istirahat aja, Mas. Kalau hujan, penjara hujan kan bisa berteduh di situ. Oh gitu. Kalau yang di sana Pak, yang bangunan Itu sendang mata air. Itu dulu mau buat makam Ratu Malang, tapi kan keluar air sampai sekarang nggak pernah kering. Boleh diantar Pak Jito? Boleh. Monggo. Kita ke Sendang ya. Karena gini Pak Jito, ada beberapa artikel Ya. yang ketika di situ saya baca gitu menerangkan justru merupakan liang lahat yang belum selesai gitu. Liang lahat sudah selesai, tapi jenazah sampai sana airnya keluar. Dan Amangkurat menunggu selama 7 hari 7 malam tidak kering. Terus malam yang terakhir Amangkurat itu bermimpi bahwa Ratu Malang sudah berdampingan dengan beliau. Terus minta dimakamkan dekat beliau, terus dipindah sini, tapi disekat karena sudah dianggap sebagai permaisuri raja. Gitu.
Yuk kita. Sendang. Oh iya, termasuk ini Pak Cito, mohon maaf. Ini relief wayang. Saya penasaran dengan yang ini gitu loh. Ini sudah dari dulu Dari dulu, kah? Mas. Oh gitu. Jadi wayang ataupun relief wayang ini mungkin sebagai simbol begitu ya. Bahwasanya di sini merupakan orang-orang dalam tokoh seni pewayangan, termasuk dalang, yogo, sinden. Oke. Ada ini teman-teman. Relief wayang. Yuk kita ke Sendang yuk. Namanya Sendang apa Pak Wito? Pak Cito? Sendang Moyo. Ya. Oke. Luasnya berapa ini? Ini kurang lebih ya 1 hektaran ya. 1 hektaran. Iya. Masya Allah. 20 tahun. 25 tahun. Enggak Pak Cito, ini berapa? 20 tahun ya Pak Cito? 25 tahun. 25 tahun. Kita ngikutin Pak Cito dari belakang menuju ke Sendang Moyo ya. Ini juga relief wayang. Mas. Mana Pak Cito? Itu udah hilang semua. Oh, ternyata dulu di sini. Belum masih. Oh iya teman-teman. Jadi dinding yang mengelilingi kompleks pemakaman ini dipenuhi dengan relief wayang. Cuman karena termakan zaman ya Pak Cito ya. Oh ini loh, ini loh. Iya. Ya, Rusak. Aus. Oh emane rek. Kena hujan. ya kenapa anak hujan kan keropos kalau Iya betul. Batu putih. ya enggak. Beda dengan batu andesit ya. Di kisaran tahun berapa Pak Cito? Dibangunnya kompleks pemakaman ini. Tahun 1665 1665. terus ditemukan tahun 1960-an. Oh. Nah, itu udah Setelah zaman kemerdekaan nih. iya. Udah apa ya? Terbengkelai beratusan tahun. Iya. Berarti ini memang benar-benar Sendang. Iya, memang untuk mau macam. Sendang terus untuk dibuat suatu makam khusus sebetulnya. Ya, dulu mau buat makam khusus Ratu Malang, tapi yang keluar air sampai sekarang enggak pernah keluar. Oh gitu, Masya Allah. Sebetulnya Ratu Malang dari keinginan Amengkurat I mau dimakamkan ke sini, iya. di sini, karena keluar air sehingga gak jadi. Ya. Oh gitu. Oke. Iya. Yang Belanda itu. Luar biasa Ini teman. batu kotak wayang. Yang dulu mau buat makam buat tempat menyimpan wayang. Apa Pak Cito? Ini batu kotak wayang. Batu. Tempat menyimpan wayang dalam panjang mas. Batu utuhkah? Batu itu. Batu utuh. Oke. Cukup? Kang Cakra? Oke, kita kembali Pak Cito. Oke, monggo. Termasuk di sini juga banyak reliefnya. Enggak, ini enggak ada. Yang di sini nggak ada relief. Ketebalan batang kalau ini 2 meter 10 cm. Kalau yang Oh, sana justru ini yang lebih tebal. tebal. Pantesan mau dijadikan ini ya, Istana. istana ya. Antakapura artinya istana kematian. Istana kematian. Iya. Ngeri Pak namanya Pak, Iya. Istana kematian. Pak Cito ini. Ini buat penampungan air hujan aja. Oh, gitu ya. Kematian. Biasanya kalau peziarah datang ke sini ramainya itu di hari-hari apa Pak Cito? Enggak ramai mas, tapi setiap malam atau siang ada. Oh, pasti ada yo. 1-2 orang pasti ada yang berziarah sini. Kebanyakan malah orang jauh-jauh. Yang dilihat Pak Cito dalam sumber spiritual nyenengan nggih. Jadi ular naga itu mengelilingi. Wih. Ya sebesar pohon itu mas. Ular naga besar. Ya, itu loh, pohon yang radualas itu yang tengah itu loh. Iya, iya. 1, 2, 3 yang paling sana. Semua lingkar ini. Wih.
Kepalanya Panjang banget, Pak, ya? Ya, kepalanya di pintu masuk itu. Sama ekornya di pintu masuk. Jadi memutari ya. Ya, jalan terus Mas. Istilahnya oh muter terus. Pak? Muter terus jalan itu. Enggak, diem enggak jalan. Muter. Ularnya itu muter aja gitu ya. Ini berada di mana untuk domisili ataupun alamat lengkap di sini Pak Cito? Gunung Kelir RT 1 RW 19 Pleret Bantul. Oke. Kenapa dinamakan Gunung Kelir Pak Cito? Karena itu ada relief wayang seperti pakliran wayang tuh Mas. Oh gitu. Berarti dinamakan Gunung Kelir karena Kan ada pakliran seperti di setiap dinding kan ada relief wayang. ada relief wayang berkelir gitu ya. Ya itu loh, kelihatan loh. Loh ini loh. Relief wayang ini loh. Ya karena terkikis waktu, kena hujan, kena panas kan apa ya? Batunya kan ngekeropos.